Pak Gema tuh percaya nggak bandarmologi? Yes. Bandarmologi is a part of takdir. Ya, Gitu. flow analysis. Saya percaya predestinasi. Yang terjadi hari ini itu adalah digenapilah takdir itu. Rupiah itu sebenarnya nggak baik terlalu menguat dan nggak baik terlalu Nah, melemah. berarti kan kita tanya sweet spotnya. Sweet spotnya di 15.000 sampai 15.500. Oke. Gitu. Di mana ini adalah titik keseimbangan, Titik yang keseimbangan. ekspor enak, yang impor pun enak. Betul. Oke. Oh, ayam KFC Ya udah saya McD misalnya. Misalnya gitu. Ini kenapa KFC? Kalau untuk ayam lebih ini. Nah, kalau saya bilang saya lebih suka renyahnya McD kalau lagi panas misalnya. It's a preference. Oke. Selera. Saya BRI atau Mandiri, I don't care. Pak Gema. Yes. Selamat siang Pak Gema. Terima Selamat kasih banyak udah menyempatkan Yes, waktunya man. Thank you, Namora. untuk datang ke Namora Talks. Legendary moment yang saya lihat sendiri ya Pak ya. Waktu 2020, videonya kayaknya tengah malam, itu video live tadi YouTube. Live Ya. YouTube ya. Itu Pak Gema bilang bahwa di tanggal 24 Maret itu akan ada trend reversal, itu akan ya. jadi bottomnya IHSG ketika COVID crash. Ya. Intinya ini momen besar dan bener-bener reversal di tanggal tersebut, itu menurut saya epic. Dan satu momen lagi di awal tahun itu Pak Gema, bahkan sebelum all time high, Pak Gema udah bilang bahwa IHSG akan nyentuh 6.000. Bisa jelasin nggak sih Pak pertimbangannya kenapa bisa Pak Gema kasih tanggal tersebut dan level tersebut, bahkan belum ada tanda-tanda crash tuh waktu itu? Yang pertama, pengalaman saya di IHSG kan sejak tahun 2007 ya. Oke. Jadi saya sudah ngelihat berbagai macam indikasi crash, terus kemudian konsep daripada time trading, Ya. konsep daripada astrologi, financial dan Fibonacci itulah yang membentuk habit untuk Oke. kita ngelihat kalau marketnya lagi jatuh dalam atau naik tinggi gitu ya, kita mesti tahu tanggal-tanggal berapa saja market itu akan melakukan pembalikan arah. Oke. Tapi yang terpenting adalah epicnya pergerakan harga yang sampai menjadi reversal dan seterusnya. Itu munculnya ketika saya berdoa. Oke. Ya. Ya, gimana tuh Pak? Jadi pada saat kita market lagi hancur segala macam, tentunya kan kita tiap hari kan pasti berdoa ya. Itu Tuhan gerakan. Jadi mungkin bagi sebagian orang ini ngomong apa sih, itu khususnya orang-orang yang tidak terlalu percaya dengan adanya Tuhan gitu. Oke. Ada banyak analis, ada banyak teknik, tapi kenapa Ya. bisa exact tanggalnya untuk momen-momen besar itu? Ya. Sebenarnya bukan untuk kehebatan saya, tetapi nampaknya seperti Tuhan gerakan saya. Dan malam itu, waktu sebelum COVID itu seperti ada suara atau bisikan dari dalam hati, Oke. lu live sekarang. Kasih tahu, bikin analisis, tapi nggak dikasih tanggalnya, cuma ada dorongan bikin analisis sekarang. Waktu itu saya udah mau tidur. Bikin analisis sekarang dan akhirnya ketemu tuh tanggalnya. Dan itu biasa aja seperti kita bikin time trading. Orang yang belajar di Astronaci, CAT misalnya, certification kita, mereka juga udah tahu gitu. Tapi dari sekian momen, kenapa pas yang itu gitu ya? Oke. Jadi kalau ditanya, kenapa Pak Gema bisa tahu? Jawaban saya tuh, Tuhan kasih saya tanda untuk saya bikin analisis hari itu, padahal sudah mau tidur, dan harus live hari itu. Oke. Tengah malam makanya. Tengah malam. Itu kalau nggak salah jam 11 malam, jam 12 saya lupa, saya bikin live. Demikian juga menjelang market yang mau jatuh itu saya sama Robert kalau nggak salah, itu saya bikin harga akan ke 9150, lalu saya kasih gambar ini akan ke 6.000, dan itu ada di YouTube-nya, kita publish 31 Desember 2025. Oke. Yang pertama itu adalah pimpinan Tuhan. Bukan untuk kehebatan saya, bukan untuk saya pamerin bahwa saya yang pertama, saya yang begini, saya begitu, tapi ini untuk nyelamatin masyarakat. Itu poin pertamanya. Ya. Jadi memang kayaknya saya dipakai untuk menjadi reminder buat semuanya. Makanya kita mesti harus selalu bersyukur. Ya. Kalaupun market crash, tenang. Karena ini bisnis. Ya. Dan pray, nggak usah terlalu panik. Yang kedua, teknik. Teknik yang kita pakai, kita bisa ngitung time segala macam. Market itu bergerak di dalam cycle. Oke. Pengulangan itu selalu ada, dan market itu tidak mungkin pada saat dia turun atau naik itu akan terus turun seperti sekarang ya. Orang panik ini turun-turun. Relax. Mari kita berpikir logik. Waktu krisis 2008, 2020,
itu 65% turunnya. 65%. Ya, jadi 2008, 2020 itu yang terbesar. Iya. Dari ujung sampai bawah, 65, COVID itu 63% kalau tidak salah, yang 2008 itu 67%. Coba aja dihitung. Di tengah-tengahnya setiap 2 tahun sekali itu pasti ada crash. Mini crash. 25 sampai 27%. Ya. Yang terjadi sekarang itu sudah 36-37% berarti kira-kira. Oke. Tapi masih belum menyentuh COVID. Ya. Dari situ kan kalau Anda ngikutin cara pikir saya, oh berarti Pak Gema ini udah tahu nih ada range. Ya. Itu satu range. Oke, range kita hitung plus time. Jadi kalau dia turun dalam satu periode, Ya. dia juga akan kembali naik, ada momen reverse-nya. Reverse itu kan berarti bentuknya bisa begini nih, kayak V kan? V. Dia turun, dia naik. Ini bisa dihitung reverse-nya. Pakai dasar matematika pada dasarnya. Fibonacci juga. Pakai Fibonacci iya, pakai law of vibration iya, Oke. pakai data masa depan siklusnya astrologi iya, Iya. boleh pilih. Trigonometri juga bisa. Oke. Jadi kalau Anda ngelihat ada beberapa buku physics in the market gitu ya misalnya, dia bisa mengaplikasikan hukum trigonometri even untuk hitung tanggal berapa pembalikan arah. Karena market itu bentuknya segitiga-segitiga semua sebenarnya. Menarik. Pak Gema pernah menjelaskan kalau misalnya untuk Eye of Future ya, ini kan benar-benar identik dengan Pak Gema nih. Ya. Itu persilangan antara dua Fibonacci dari sumbu X dan sumbu Y. Benar nggak Persilangan pemahaman antara sumbu X Y, nggak ada, belum ngomong Fibonacci-nya. Artinya pembalikan arah yang terjadi itu disebabkan karena pertemuan price dan time itu bagian daripada konsepnya William Delbert Gann. Oke. Ya, reverse gitu. Iya. Nah, pergerakan harga itu kan tidak hanya satu sumbu saja. Iya. Kalau satu sumbu maka harganya akan vertikal tegak lurus. Iya, benar. Semua grafik itu pasti diagonal. Kenapa diagonal? Karena ada X dan Y. Betul. Kalau Anda tidak paham ini, Anda mencoba untuk mereject apa yang saya katakan, kembali ke SD lah tolong. Ini pelajaran SD, setuju ya? Setuju. Mau grafik apapun pasti ada X dan X Y. dan Y. Nah, kalau dikatakan, oh ngapain market ada X dan Y? Ya market kan dibuild, dikonstruk dalam bentuk chart kan gitu. Betul. Kita harus samakan preposisi dulu. Kalau misalnya Anda tidak percaya dengan chart, nggak usah lihat pembicaraan ini. Tapi kalau Anda merasa bahwa chart itu kepake, bahkan orang-orang fundamental pun juga pakai chart. Iya. Untuk menghitung PE band, Iya. terus kemudian moving average mereka pakai lah. Oke. Kalau sudah bicara chart, maka ada X dan Y, persilangan begini. Dan tengahnya ini adalah waktunya kan gitu. Oke. Nah, itu yang kita hitung. Nah, Eye of Future sendiri itu sebuah teknologi yang mana kita percaya bahwa data masa depan itu kan bisa berulang. Apa misalnya siklus nih. Siklus bulan purnama. Misalnya. Tahun 50 tahun ke depan udah tahu kan kalau ada bulan purnama kan? Iya. Tanggal berapa udah tahu kan? Ada siklus. Kalau secara statistik, which is that's my PhD part, kalau secara statistik kita bisa buktikan bahwa misalnya ketika terjadi new moon, ketika full moon, ketika terjadi perigi misalnya, atau siklus apapun itu, terjadi pembalikan arah atau terjadi bottom reversal atau top reversal pattern, maka kalau terjadi pengulangan itu siklus lagi berarti bisa kita asumsikan akan terjadi lagi. Dari lebih dari 20 model kita gabungkan, terjadilah itu proyeksi garis yang sebelum event harga itu terjadi, ini harganya udah jalan dulu. Oke. Nah, itu siklusnya yang kita sebut Eye of Future. Sehingga kita mengcompile istilahnya 30-40 cycle ke depan. Terus kita cocokkan dengan pergerakan bentuk cycle daripada perhargaan harga 5 tahun ke belakang untuk nge-forecast 5 bulan, katakan 5-6 bulan ke depan. Oke. So far kepake. Pak Gema, saya penasaran kalau angka 6.000 itu waktu Pak Gema mention itu kan sebenarnya kita belum ada masalah MSCI itu belum bunyi tuh. Istilahnya bahwa ada beberapa saham yang akan dikeluarkan dari MSCI itu belum ada sama sekali. Mana lebih dulu Pak? Maksudnya kok bisa news yang mengikuti? Jadi ini pertanyaan bagus sekali.
Salah satu konsep filosofi daripada price action atau technical analysis ini yang banyak orang tidak paham. Dow teori itu mengatakan bahwa market action discount everything. Ya, jadi apa yang terjadi di price itu sudah mendiskon semua unsur. Dasar berpikirnya begini. Anda kan penganut bandarmologi kan? Ya. Nah, orang tanya, Pak Gema tuh percaya nggak bandarmologi? Yes, bandarmologi is a part of takdir. Ya, Gitu. flow analysis. Kalau Anda pelajari tentang takdir itu kalau orang Muslim, kalau orang Kristen itu adalah predestinasi. Ya, saya percaya predestinasi. Nah, yang terjadi hari ini itu adalah digenapilah takdir itu. Penggenap takdirnya siapa ya? Bandar itu penggenap takdir, investor penggenap takdir, Donald Trump penggenap takdir, kan gitu. Nah, sekarang pada saat kita bicara bahwa flow tadi kayak bandarmologi segala macam itu merupakan sebuah tools untuk membuat market kita bisa kebaca. Nah, disitulah kita akan mulai bergerak melakukan sebuah prediksi berdasarkan data-data yang kita punya. Termasuk data, misalnya apa nih yang terjadi kok bisa kita tahu nih ke arah 6.000 padahal harganya belum all time high kan gitu ya. Jadi kita kumpulin dari level-level di bawah itu support kuat, base yang ada volumenya di mana. Terus ada gap analysisnya di mana, itu yang kita pakai. Nah, terus target atasnya itu waktu dia 9150 kan kita mau buatnya. Nah, itu saya pakai Fibonacci. Terus saya tarik lagi ke bawah, itu targetnya kena di berapa. Nah, itu yang kita pakai. Flow dan segala macam itu adalah penggenap takdir. Itu penggenap takdir. Karena kita percaya yang akan terjadi itu sebenarnya sudah ditentukan. Kita tinggal membuka saja. Waktu itu adalah penggenapnya kan. Seiring dengan berjalannya waktu akan kebuka. Nah, kita mencoba mencuri lebih awal. Sebelum itu terjadi, kita menggunakan siklus yang ada. Karena ada satu filosofi juga bahwa masa depan itu bukan sesuatu yang baru, tapi itu adalah pengulangan dari masa lalu. Seakan-akan seperti itu. Terus repeat itself. Salah satunya itu. Terus kemudian di kitab Pengkhotbah 1 ya, ayat 9 sampai 10. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Apa yang akan ada dulu sudah lama ada. Itu tentang cycle. Jadi itu yang kita bisa gunakan, itu dasarnya dari King Solomon yang dipakai William W. Gann. This is very philosophical, tapi ini dasar daripada the cycle theory. Gitu. Kan tadi you nanya kan tentang the reason behind 6.000. Iya kan, 6.000 kan. Jadi ya itu tadi ada gap analysisnya dan waktu itu belum kelihatan sama sekali ada MSCI, tetapi pola geraknya waktu di 91 belum ke 9150 itu sudah kelihatan ada divergence. Terus kemudian target harga multiple cluster itu sudah ada di 950. Jadi kalau kita hitung dengan projection multiple Fibonacci projection itu kelihatan di 9150. Nah, Pak Gema, boleh jelasin sedikit aja Pak logic behind gap. Kenapa ada gap itu harus dipenuhi? Jujur itu salah satu yang waktu saya dengerin Pak Gema juga saya penasaran, apa sih logiknya nih? Kenapa gap itu harus ditutup? Jadi secara teori kan gap itu ada 4 jenis, ya kan? Ada breakaway gap, terus ada Egg-Hausen, ada reversal gap, macam-macam. Ada runaway gap gitu. Nah, tidak semua gap ditutup dan tidak di semua market juga ditutup. Itu yang kita harus tahu. Tapi khusus di IHSG, kalau misalnya jenis gap tertentu, itu nutupnya bisa lama sekali, beberapa tahun bisa, atau beberapa bulan bisa, atau beberapa minggu bisa. Kalau di gold cepat nutupnya. Nah, tiap market punya karakter. Tapi konsep gap itu adalah harga yang belum pernah terjadi transaksi di situ. Tapi ada konsep market yang kerjaannya memang nge-gap terus, seperti Hang Seng. Jadi gap itu bukan suatu hal yang reguler. Kalau bukan suatu hal yang aneh, jadinya reguler dia. Kalau gapnya reguler di market itu nggak usah pikirin dia tutup. Susah. Tapi kalau market yang setiap open price itu sudah di-adjust harganya, hari ini tutup nih di 5.000, order udah masuk. Mungkin besok buka di 4950, nah berarti kan nggak ada gap tuh. Jarang market di Indonesia itu atau saham Indonesia tiba-tiba lompat besoknya di 5.100, itu jarang. Ya. Nah, kalau gapnya kecil-kecil kayak gitu, itu biasanya tutup hari itu. Tapi kalau gapnya lebih dari 2-3%, di-extend dulu tergantung jenisnya. Tapi pada dasarnya konsep gap itu adalah hari ini ketutupan market, tiba-tiba ada gejolak,
trader itu masukin order itu cepet-cepetan. Oke. Jadi misalnya sekarang tutup 5.000, besok dia langsung entry, udah beliin aja 5.200 gitu. Jadi kalau misalnya di katakan tengah malam, kamu masukin order, kamu mau beli 5.200 karena persepsinya adalah besok nih ada perang, pasti harganya turun. Atau misalnya besok nih perangnya berhenti, mari kita beli. Iya. Wah, nggak mungkin kalau saya beli 5.000. Oke, kamu mau beli di 51, dia mau beli di 52. Iya. Saya mau jual. Kebetulan saya mau jualnya di 52. Saya nggak mau jual di 5.050. Iya. Jadi antara 5.000 dan 5.200 ini nggak ada yang Nggak ada yang isi. nggak ada yang berpikiran mau di situ. Iya. Nah, tiba-tiba aku berpikir 52, kamu berpikir 52, kita kawin. Cas. Terjadilah gap. Oke. Karena pada hari itu tidak ada yang berpikir mau bertransaksi di bawah 52, di atas 5.000 nggak ada. Oke. Nah, artinya ini ada harga yang tidak terjadi transaksi kan. Ini akan dikunjungin ini, dibayar Oleh market. Oke. Karena tidak boleh ada harga yang terlompat gitu. Pak Gema, ini saya penasaran. Per kita ngobrol, ini kan tanggal 3 Juni. Ini rupiah itu sampai 17.920 kayaknya. Kalau per kita ngobrol hari ini. Pak Gema sendiri, menurut Pak Gema, ini kita coba, saya akan tarik balik ke ISG. Cuman saya penasaran karena ini dari tadi menjadi kekhawatiran kami juga. Ini kalau misalnya kayak gini terus, apa nggak lebih mending kita ke saham yang istilahnya investasi yang basisnya USD atau mata uang lain? Ini naik terus nih Pak. Ini kan istilahnya rupiah kita jadinya semakin melemah, sehingga investasi di saham, apalagi dengan rupiahnya semakin melemah, harganya juga semakin turun, ya kenapa nggak kita coba di tempat lain, Pak Gema? Tempat lain itu apa, saham gitu? Misalnya saham US. Saya mempertimbang untuk pribadi nih, saya consider untuk masuk ke saham US yang memang satu, kalau kita iterasi resikonya, ini resiko dari MSCI sentiment itu udah nggak ada di saham US. Setidaknya untuk yang top tiernya. Kenapa nggak di situ, Pak? Boleh-boleh aja, tetapi ingat, semua market pasti ada resikonya. Oke. Ya, jadi jangan sampai pindah ke sana dengan konsep ini pelarian gitu. Oke. Karena kan asumsinya ini beresiko, saya pindah ke sana, ya ternyata nanti di saham US bermasalah lagi. Kan Anda mau kemana gitu. Oke. Karena kita panik terhadap pelemahan rupiah. Atau misalnya ISG-nya yang terlalu turun terus. Ya nggak apa-apa, kalau misalnya mau break sejenak juga boleh. Mau pindah ke saham US pun boleh, gitu kan. Kripto misalnya BTC saya udah sampai gambarin akan ke 60.000 kan. Dari kapan? Dari 82 tuh. Oke. Iya kan, sekarang turun terus sudah. Iya, kalau mau short selling di situ juga bisa. Sekarang hari ini 65.000 nih, 65.800 sekarang kan, pas kita bicara ini. Gimana pemilik Bitcoin? Kan saya udah sampai targetnya 60. Nah, kalau memang mau pindah dulu juga nggak masalah. Nah, cuma tujuannya harus jelas. Ini mau pindah kenapa nih? Karena memang mau coba market lain dengan dianggap lebih tenang. Saham US juga nggak bisa tenang-tenang banget. Kadang hari ini tutup di sini, besok opennya di bawah. Tiba-tiba gap 7-8%. Sama aja, ada masalah sendiri-sendiri. Nah, kalau kita mau diversifikasi, saham US boleh, nggak ada masalah. Baik itu saham spotnya ataupun di CFD-nya. Iya. Kayak di Astronaci kan kita kerjasama, kita manage Orbitrade berjangka kan. Itu spesialis saham US. CFD. Spesialis. Dan itu kan udah di cover, di support sama Bapepti, diawasi Bapepti. Dan itu enak. Jadi saya sendiri ada trading saham US dalam bentuk CFD-nya. Tapi berarti untuk trading ya Pak ya? Iya, untuk trading. Untuk trading. Ya, kamu bisa dua sih, bisa invest di sahamnya atau juga sambil bisa untuk spot ya. Untuk spot atau untuk CFD-nya gitu. Itu yang menarik. Ya kan? Nah, sekarang untuk rupiah sesuai target kita kan sebenarnya 18.220 target saya. Sekarang ya kurs tengah ya 18.220 ya. Dengan target berikutnya adalah 18.500 sampai 18.775. Itu yang harus dicapai, dua itu. Sedangkan IHSG-nya sendiri hari ini kan agak terpuruk lagi nih. Saya udah kasih gate kan. Ini level yang membuat dia sebenarnya sudah lunasin semua. 5950 sampai 5880 itu udah harusnya reverse karena itu ada false break di situ. Orang pasti cut loss di sana. Tapi karena itu support monthly, itu kuat sekali. Supportnya 5 Mei 2025. Ini sekarang sedang nge-break supportnya tahun lalu. Yang stop loss pasti banyak. Seharusnya kalau bandarmologi, ketika orang cut loss semua di situ, dibalik marketnya harusnya. Betul.
Begitu dia tidak ada kekuatan membalik, 90% chance 5398 kena. Untuk IHSG. Ya. 80 sampai 90 kali dari kejadian, ketika dia nge-break support monthly besarnya, itu 5398 bisa kena. Lumayan ya. Lumayan. Lumayan itu. Saya penasaran kalau misalnya break nih, misalnya kalau kita ngomong reversalnya, itu apakah akan terjadi V-shape atau kita akan Topnya udah V-shape kan? Iya. Dari Mei set naik ke atas, set V-shape nih atasnya. Iya. Bawahnya kemungkinan V-shape juga ini. Oke, jadi nggak akan ada fase konsolidasi dulu Nggak lama. Ini pertanyaan bagus nih. Ah. Mungkin kan nggak lama konsolidasinya. Oke. Ya dia reverse panjang juga, habis Iya. itu sideways, turun, Iya. terus tembak lagi. Oke. Gitu. Ini penyiksaan seperti ini sampai kapan? Juni minggu kedua sampai Juli lah, dari model Eye of Future saya tuh ada di bulan Juli itu. Di bulan Juli. Itu kayak ini adalah momen-momen terakhir untuk penyiksaannya. Nah, kalau momen terakhir penyiksaan tuh biasanya bukan juga lebih pelan gitu ya, bisa aja langsung ditambah Lebih kasar. lebih kasar mainnya, habis itu selesai set naik. Oke. Prinsipnya menjemput retail cut loss. Habis semuanya kan itu. Benar. Iya kan? Ya itu untuk analisa bandarmologi memang itu begitu kan? konsep yang sama itu. Iya, jadi saya bukan orang yang anti bandarmologi. Saya justru tanyain, kita kan juga ada model money flow ya. Money flow. Kita cari, ini flow-nya kemana? Oh belum ya. Ya udah, saya cocokin sama tanggal saya. Oke. Oh range-nya memang tanggal sekian ya. Kita lihat kayak 1-2 hari menjelang tanggal vibration itu. Iya. Begitu ada gejolak, ada money flow, kita eksekusi gitu. Oke. Pak Gema, ini kalau misalnya saya kebetulan nonton yang Pak Gema semalam, itu ada satu statement Pak Gema yang menarik ketika Pak Gema merespon tentang melemahnya rupiah. Itu sebenarnya kita nggak bisa ngelihat dari satu kacamata doang. Ini katanya melemahnya rupiah ini bagus untuk ekspor. Tapi Pak Gema menyampaikan rasio 1,8 ya? 1,8 banding 1. Jadi windfall penerimaan ekspor kita 748 triliun. Oke. Tetapi di satu sisi kerugian kita ada tambahan beban bahan baku import, beban utang luar negeri, terus biaya import BBM, tambahan import barang modal, Iya. ya. Itu totalnya 1.352 triliun. Oke. Jadi kalau dibagi rasionya setiap $1 kita dapat windfall dari ekspor, kita ada biaya sistemik harus nanggung 1,8 rupiah. Oke. Jadi tetap tekor. Kalau dengan rupiah itu 17.800 ya. Kalau nanti naik lagi 18.300, 200, mungkin udah bukan 1,8, mungkin 1/2 mungkin. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya ini mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman bahwa kita nggak bisa ngelihat dari satu dimensi aja. Kita nggak bisa ngelihat dari ekspornya aja karena Betul. kita masih Trade ada balance, impor. trade balance itu ekspor impor. Yap. Impor jelas sensitif terhadap Kenaikan atau ya, penurunan. kenaikan penurunan, ekspor kan juga sama. Jadi kalau ekspornya negara kita ini kan ekspornya masih lebih kecil daripada importnya. Betul. Dalam hal jumlah barang gitu ya. Nah, kebetulan kemarin kan value-nya lumayan. Nah, kita kan juga harus bedah. Trade deficit atau trade surplus itu apakah dari migas atau non migas? Yang bikin kita benyok itu kan sebenarnya dari migasnya. Iya. Nah, problemnya rupiah itu sudah rupiahnya melemah, harga minyaknya Migasnya naik, maka akan bisa berpotensi terjadi defisit neraca perdagangan yang disebabkan karena migas. Oke. Nah, sekarang ini kita sudah mencapai sekitar $5 miliar surplus, sisa sekitar $5 miliar. Kalau rupiahnya terus melemah dan oilnya ini balik lagi ke 120-an, 125, wah itu udah Bonyok banget. Ya. Bonyok. Nah, apa dampaknya? Kalau sudah masuk trade defisit, rupiahnya akan makin melemah. Oke. Gitu. Dan itu juga yang membuat rupiah itu sebenarnya nggak baik terlalu menguat dan nggak baik terlalu Nah, melemah. berarti kan kita tanya sweet spotnya. Sweet spotnya di 15.000 sampai 15.500. Oke. Gitu. Di mana ini adalah titik keseimbangan, Titik yang keseimbangan. ekspor enak, yang impor pun enak. Betul. Oke. Menarik. Buat negara ya. Buat negara. Buat ekspornya sih nggak enak. Oh iya. Ekspornya nggak pernah enak dong. Ekspor kalau bisa 25.000. Oh iya. Karena semakin Iya. murah. Benar, Tapi kan benar. kita melihatnya sekarang dari sisi negara, secara keseluruhan. Betul. Kita lebih enaknya untuk tidak kalah di ekspor,
tidak kalah di importnya, tidak kalah di interest rate dari utang luar negerinya. Betul. Dia di 15.000 sampai 15.500 deh itu, range-nya itu. Menarik. Itu penjelasan yang sangat komprehensif, Pak Gema, karena nggak melihat dari satu dimensi. Iya. That's why itu teman-teman kita perlu perhatikan juga bahwa kita nggak bisa ngelihat pelemahan rupiah ini dari satu sisi aja, dari ekspor aja, tapi ada yang bonyok juga kalau misalnya rupiah terlalu melemah. Kayak gitu. Pak Gema, balik lagi nih ke ISG. Ini kan kalau misalnya kita ngelihat, istilahnya kita udah tutup deh. Maksudnya kita udah tutup mata sama sentimen-sentimen global karena yang lain Kospi itu hampir 100%. Iya. Indeks Korea. Terus Nasdaq itu juga naiknya luar biasa. Indeks saham luar negeri itu mostly bullish sebenarnya tahun ini. Why Indonesia at this position right now? Gabungan dari tekanan internal maupun tekanan eksternal. Internal kita memang juga banyak bermasalah. Terlepas itu karena dikerjain secara geopolitik atau tidak. Saya ada bikin konten namanya The Untold Story. Ya, Untold Story itu bercerita tentang similarity, parallelism antara apa yang dilakukan Pak Harto dengan Pak Prabowo 98 sampai sekarang. Dan banyak orang bilang, wah itu cocok logi ya. Semuanya di alam semesta ini ya semua bermula dari cocok logi lah. Ya kan, penciptaan apa yang nggak cocok logi gitu loh. Makanya kan saya bilang, lu sekolah yang bener lah gitu. Paling nggak, supaya ngomong tuh jangan asal ngomong gitu. Setuju. Semua dokter pun cocok logi. Iya kan? Symptomsnya seperti apa? Tahu nggak arti simptom? Belum tentu tahu. Makanya nonton Namora ini khusus untuk orang-orang yang IQ manusia, bukan gorila. Gorila nggak paham. Simptom itu kan cocok logi kan? Didiagnosa lah sama dia kan, akhirnya keluarin obatnya. Nah, ternyata obatnya nggak sembuh, berarti cocok loginya salah kan gitu. Betul. Nah, nggak ada jaminan juga cocok logi saya benar, tapi paralelismenya kelihatan. Sejak Pak Purbaya menolak IMF, bagi sebagian orang cara menolaknya agak terlalu kasar. Mungkin melukai hati dan memberikan pelajaran buat Indonesia. Ya sudah, ayo. Hantam loh gitu kan. Dimulai dengan itu rupiah terus melemah, habis itu MSCI-nya kan juga. Kalau MSCI kan jelas itu diturunkan, paralelnya adalah tahun 98 tuh bank yang diobok-obok. Kalau yang sekarang pasar modal diobok-obok dengan alasan free float lah, tidak transparan. Pertanyaan kok nggak dari dulu? Nggak transparan kan dari dulu. Betul. Kenapa baru datang sekarang ketika Pak Prabowo menjabat kan gitu kan? Kenapa nggak zaman Pak Jokowi waktu, atau ya kemarin waktu 9150 itu? Ya kan? Kenapa nggak di situ? Kenapa nggak di situ? Ya memang semua itu sudah ada siklusnya. MSCI itu adalah penggenap takdirnya. Tapi kalau kita lihat, kita mau mengambil geopolitik sebagai alasan, ya itu salah satu alasannya. Terus kemudian MSCI kan otomatis keluar, ada dana outflow. Nah ini menjadi masalah kan sebenarnya, 55 triliun. Terus di suku bunga SBN, surat berharga nasional kita itu 25 triliun. Kurang lebih ada capital outflow memang. Jadi memang didam. Terus kemudian ditambahin dengan kebijakan pemerintah yang ngomongnya agak-agak berubah-berubah nih. Terutama waktu kemarin naikin suku bunga, tiba-tiba ekspor satu pintu. Akhirnya di sell off kan. Saling meng-cancel. Nah, paham ya istilah saling meng-cancel ya? Itu kamu sekolahnya apa dulu? Teknik. Nah, karena bahasa saling meng-cancel ini bahasa di penerbangan itu tentang airspeed indicator, itu ada konsep tentang saling meng-cancel, ini bahasa teknik. Gitu. Siap. Oke, nah jadi ini konsepnya adalah memang cancel each other bahasa Inggrisnya gitu. Saling meng-cancel dari yang kenaikan suku bunga yang harusnya positif, di-cancel lah dengan satu pintu itu. Itu yang membuat market kita dihantam. Pak Gema, kalau misalnya ngeliat nih Pak, dari tahun 2000, kalau kita ngomong pasca COVID Pak, itu kita banyak melihat mover yang berganti. Ini kalau kita ngelihat di tahun 2025, ini memang indeks movernya itu banyak dari saham konglomerasi. Kalau Pak Gema sendiri untuk saham konglomerasi, menurut Pak Gema ini melihat ini sebagai tren atau memang evolusi dari bursa sahamnya? Evolusi dari bursa saham, dan saya perhatikan mirip seperti 2007-2008 sebenarnya. Itu juga menarik. Ya, pada saat itu saham-saham konglomerasi juga naik, dan waktu itu kan konglomerasinya adalah Bakri, B7 gitu. Sama kurang lebih sekarang juga demikian gitu. Kami melihat permainannya cukup menarik nih. Jadi mereka mencoba menembus ke indeks provider yang besar-besar
dengan itu mereka dapat capital yang lebih murah karena label mereka masuk ke index provider besar ini lebih legit, sehingga modal kerjanya ini jadi lebih murah juga untuk mereka terbitin bonds. Istilahnya mereka bisa ekspansi dengan almost free money. Apakah menurut Pak Gema ini siklus yang aman untuk diteruskan? Karena melihat di India dan Vietnam sebenarnya kondisi yang sama juga terjadi sih. Kita tinggal lihat konglomerasinya siapa gitu. Karena pada dasarnya yang IPO yang gede-gede itu konglomerat semua. Karena kalau disebut konglomerasi karena memang ada geng daripada saham-saham yang banyak gitu ya. Dan sekarang memang kan saham-sahamnya PP itu paling banyak lah. Dan BRPT itu kan bukan saham baru, gengnya itu. Saham lama. Cuma kan sekarang banyak yang saham kecil-kecilnya yang ikut juga. Tidak ada masalah selama siklusnya memang sektornya juga lagi hot gitu ya diikuti. Tapi kalau tanya apakah saya invest di saham-saham konglomerasi, saya pingin invest kalau ada teman yang bisa kasih tahu saya ini aman, itu aman. Nah, kebetulan karena saya belum ada teman ya mungkin gara-gara podcast ini ada yang kasihan sama saya kan. Terus mau kasih tahu Pak Gema beli saham ini deh aman gitu Enak lah daripada saya pusing-pusing menganalisis kan. Sendiri. Ya mendingan gitu. Tapi selama saya belum ada ya mungkin saya beli saham konglomerasi itu untuk short term trade, ngikutin siklusnya, untung 10, 20%, 30% ambil. Dan itu kan di E-Club Super App kita. Itu kan kita juga kasih rekomendasi ke klien gitu. Untuk saham-saham yang konglo pun tetap kita kasih rekomendasi, tetapi bukan menjadi backbone paling enggak gitu. Kalau backbone-nya sendiri kita di major ya, tetap kayak banking, terus kemudian di batu bara, tergantung arah angin sektoralnya kemana gitu. Karena kalau kita ngelihat Pak Gema sedikit menyinggung seperti yang Pak Gema sampaikan juga di video terakhir kalau nggak salah, itu Pak Gema mention bahwa di setiap krisis IHSG terus rebound. Saya penasaran, memang IHSG terus rebound, tapi movernya nggak semuanya rebound. Saya setuju itu. Kadang-kadang movernya bisa ganti, yang harusnya mover A jadi mover B. Betul. Gitu. Cuma kalau misalnya sudah turunnya cukup dalam, untuk dia bisa naik kembali itu harus naik berjemaah. Jadi apapun naik pada saat itu. Tinggal ketika reversal besar. Tinggal yang mana yang persentis lebih gede. Dan di era sekarang saya percaya konglomerasi stocks akan naik paling gede secara persentage karena memang dia punya beta marketnya tinggi dan dia ringan digerakkan. Jadi kalau misalnya mau portfolio diversification, mungkin sekarang kita bisa 60% di yang market leader dengan big cap-nya, 40%-nya diisi yang saham-saham konglomerasi. Jadi waktu misalnya kayak banking naiknya 80%, yang konglomerasi mungkin bisa 150% misalnya kayak gitu. Tapi Pak Gema sendiri ada hold saham? Hold enggak, trading ya. Trading iya? Trading dalam arti misalnya ada siklus double bottom atau falling wedge saya masuk. Nanti TP-nya 15-20% saya keluar, saya beli lagi kalau pattern-nya jadi. Gitu aja. Karena seperti ini Pak, sedikit memberi, saya sedikit curhat. Portofolio saya ada yang nabungin atas nama istri, ada yang saya pribadi. Yang istri kami cuma beliin satu saham yang memang yield dividennya itu konsisten bagus. Istilahnya buat kami itu risk free asset. Ini performanya jauh lebih bagus dibanding performa yang portofolio keluar masuk kan? Betul. Itu luar biasa karena yield dividennya tinggi. Compounding akhirnya kan? Compounding, benar. Apalagi ya kalau misalnya kita sebut sahamnya mungkin ya nggak masalah lah ya. Ini MPMX, ini perusahaannya Pak Sandiaga Uno. Itu yield dividennya nikmat banget. Kami sendiri sangat suka. Sehingga membuat kami mengkotakan Pak. Ini saya mau bertanya sama Pak Gema. Ini kami mengkotakan, udahlah yang risk free asset, kita beliin saham ini aja. Tapi kalau misalnya mau nyari capital gain, kita coba aktif di saham-saham yang IDX mover lah. Melihat IDX movernya ini dalam kondisi seperti ini, itu yang membuat kami mempertimbangkan ke udahlah nabung saham US. Kalau Pak Gema sendiri itu ada nggak Pak? Untuk simpennya itu atau investnya itu di saham US? Belum kepikiran, tapi mungkin gara-gara Anda bilang ini saya akan pertimbangkan juga gitu. Makanya kenapa saya mau datang ke podcast kan saya juga belajar dari teman-teman baru gitu. Ini kan bisa menjadi kayak apa brainstorming. Oh ya kenapa juga saya nggak ngikutin dia ya invest. Ya mungkin kita bisa explore bersama nanti kan. Jadi Namora dan Astra Raci partnership kita mungkin masuk di saham US-nya gitu kan. Gitu. Apalagi saya udah ada brokerage-nya kayak Orbitrade. Cuma memang fokus saya terlalu cinta sama Indonesia sih kayaknya. Jadi tapi kalau misalnya jangka panjang mah masih tetap jangka panjang tetap Indo lah. Saham Indo Saham Indo lah. Tetap Indo karena
dividennya juga bagus. Benar. Ya kan? Kalau dividen setuju. Dividennya bagus. Terus kemudian capital gain-nya juga asik. Iya. Ya tergantung. Semua itu situasional. Iya. Kita nggak bisa ngomong fanatik di sini, di situ. Kalau memang sampai 1 tahun ke depan ya gini-gini aja, ya why kita not? Lirik-lirik. Iya. Apalagi kan saya juga aktif di gold kan. Betul. Jadi ya saya nggak terlalu peduli juga saham merah, saya bisa cari uang di gold. Oke. Nah, mau belajar gold trading sama Astronaci, ayo gitu kan. iya. Tinggal Boleh. hubungin nomor aja, daftarnya lewat sini dah gitu. Oke, siap Pak Gema. Aduh, menarik. Pak Gema, ini cukup baru Pak Gema bilang, bahkan itu Pak Gema screenshot juga dimasukin di story, posisi Pak Gema di BRI. Why BRI? Ini bukan, kita disclaimer dulu Pak, ini bukan saran investasi, tapi cuman mempertimbangkan, mendengar pertimbangannya aja. Karena di satu posisi Pak, kalau saya pribadi compare BRI dan Mandiri, saya jauh lebih prefer Mandiri. In terms of Mandiri ini secara kredit itu kredit korporasi, sedangkan yang banyak tertekan saat ini kredit UMKM. Dua-duanya tertekan sekarang. Korporasi lebih parah dari UMKM. Tapi yang korporasi kayaknya lebih agile Pak. NPL-nya gimana? Kalau NPL saya belum cek. Bank tuh larinya cuma di 2, NIM sama NPL, udah itu aja. Oke. Ya kan, sama PBV-nya dia. Nah sekarang pertanyaan saya, Anda Mercedes atau BMW? Mercedes. Saya Mercedes. Oh, sama. Airbus atau Boeing? Saya nggak punya pengetahuan untuk menjawab itu. Oke, kan pilihannya kan di situ aja. Main jam nggak? Nggak terlalu. Nggak suka main jam. Iya. McDonald atau KFC? McD. Saya KFC. Oke. Kenapa McD? Why? McD provide better place, I think. Ini mau makan ayam atau place nih? Ini untuk apa nih? Makan. Oh, untuk Ayamnya. makan. Oh, ayam KFC. Ya udah saya McD misalnya. Misalnya gitu. Ini kenapa KFC? Kalau untuk ayam lebih ini. Nah, kalau saya bilang saya lebih suka renyahnya McD kalau lagi panas misalnya. It's a preference. Oke. Selera. Saya BRI atau Mandiri, I don't care. Ya. Mandiri mau gimana, saya sukanya BRI. Kenapa? Karena saya suka gerakannya lebih keras misalnya, terus saya suka target price atasnya lebih jelas buat saya. Ada orang yang saya nggak suka dua-duanya, saya pecinta biasanya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Anda masih bermain di dalam satu rumpon atau satu clan saham-saham penopang banking Indonesia, selesai. Karena waktu naik ya naik semua. Benar-benar. Ya kan? Ada juga, saya beli saham ini aja karena dividennya lebih gede, boleh. Okay. At the end of the day, seperti yang saya bilang, kalau udah selesai turunnya, naiknya pasti bareng lomba-lomba naik ke atas. Oke. Pertanyaannya adalah, masih punya fit nggak kita bahwa pasar saham kita ini akan kembali naik? Udah itu aja. Sekarang ini adalah perang mental. Kuat-kuatan harapan, kuat-kuatan ekspektasi dan keyakinan. Dan modal, Pak? Nggak, modal itu kedua. Oke. Modal menyangkut aja, tapi kalau kita punya keyakinan bahwa ini bakal naik ke atas, nah itu yang paling penting, itu hope, itu core dari semuanya. Oke. Kalau keyakinanmu sudah hilang atas dirimu sendiri, keyakinan udah hilang atas Tuhanmu, apa yang terjadi? Kamu bunuh diri kan? Betul. Ya sama, kalau kamu keyakinannya pada udah hancur nih, ini udah gelap, ini Indonesia nih gelap kan gitu. Ya selesai semuanya. Oke. Buat apa kamu panik sekarang kalau kita tahu tahun depan ya all time high terus mau ngapain? Apa yang kamu mau sedihkan gitu loh? It's a matter of time, dulu nggak bisa ambil duit lu. Kalau mau ambil duit lu ya cut loss aja, selesai. Nanti di bawah beli lagi. That's only two choice di dalam trading itu atau investing. Iya kan? Itu menarik. Iya kan? Sekarang mau harga mau turun di ASI ke 54 ya udah nggak apa-apa. Bisa 9.000 lagi nggak? Bisa. Ya udah gue tungguin. Oke. Nah, giliran dia balik nanti ke 9.000 yang kira-kira ngangkat sahamnya apa? Iya. Emang bisa cuma Mandiri sendirian ngangkat? Iya, betul. Itu akan berbarengan lah. Ngajak teman-temannya kan? Benar. Nah, emang bisa BRPT doang yang naik? Iya. Harus ngajak teman-temannya kan? Ya sudah. Iya. Gitu loh. Oke. Jadi it's a preference. Preference. Jadi nggak istilahnya toh ini dengan sentimen yang sama dan dengan mover yang sama juga. Semua kena kok, semua pusing. Betul. Dan saya waktu COVID dapat banyak di BRI. Setiap crash saya ambil BRI banyak. Ya total nih kalau mau jujur ya, dari tahun 2008 sampai sekarang, katakan saya 100 kali deh, katakan saya masuk BRI itu ya. 95 endingnya happy.
Oke, 95. 95 misalnya. Win rate 95%. Ya, win rate-nya mau saya tahan, mau apa, pokoknya endingnya saya happy aja. Kan gitu, yang penting itu. Mau untung kecil, mau untung besar, pokoknya happy. 5 nggak happy karena saya mungkin pernah cut loss juga. Nah, pertanyaannya kalau sekarang nggak happy, saya ditambahin jadi tambah lagi 5 kali, ya nggak apa-apa. Yang penting 90 saya happy kan. Benar. Yang penting tidak ada kesempurnaan di market, itu bisa salah. Tapi kalaupun salah itu paling nggak, ayo kita mati sama-sama gitu, jangan cuma kita yang mati kan gitu. Benar. Tapi kalau misalnya sorry ngomong ya, kita untung di Bitcoin, kita untung di saham ini, tapi Anda mati di Manta sendirian misalnya. Nah itu kan hancur kan, padahal Manta pernah naik sampai 4 gitu. Kenapa lu nggak mau take profit, udah untung 100% misalnya. Kan gitu ya konsepnya ya. Terus habis itu giliran harganya turun, kamu kejebak sendirian, teman-temanmu lagi profit dari hyperliquid misalnya. itu sakit banget. Iya benar. Tapi kalau misalnya kondisi begini ya udah digebukin rame-rame ya santai-santai aja. Kenapa bisa santai Pak Gemah? Karena saya tidak menggunakan uang yang saya pakai buat operasional untuk invest. Itu aja bedanya. Kalau uang yang memang saya mau taruh di invest, mau taruh 50M, mau taruh berapa? Masa bodoh kan udah perjanjian di awal, memang uang ini saya ini. Misal, ini restoran nih, kalian bikin restoran ini sepi. Ya nggak usah susah, kan udah diperhitungkan kalau restoran bisa sepi. Betul. Itu aja. Kalau kita ngomong crash yang sekarang ini kalau misalnya ngomong lebih dalam belum. Lebih lama dari COVID, iya. Karena COVID kayaknya itu berlangsung mungkin dari Januari sampai Maret Crash itu cuma 2 pilihannya. Oke. Kalau kalau dia turunnya pelan-pelan, makan waktu kira-kira 6-7 bulan. Ya, oke. Kalau kamu mau cepat sekali turunnya, bisa 3 bulan saja. At the end, itu kan bisa diukur. Ya. Gitu aja. Antara range kejatuhan sama waktu gitu. Oke. Pak Gemma, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir. Kalau misalnya ngelihat kondisinya seperti sekarang, Pak Gemma, ini mungkin jadi statementnya buat Pak Gemma, kami kasih ruang buat Pak Gemma. Menurut Pak Gemma, ini IISG akan bottom kurang lebih di mana Pak Gemma? Di bulan Juli. Bulan Juli? Harusnya bulan Juli. Bottomnya? Iya. Di levelnya? Bottom selesai. Belum kelihatan secara real, tapi ya 5398 itu menjadi acuan baru saya nih di bulan Juni gitu. Karena melihat after break yang hari ini? Karena ya kita akan perhatikan dalam minggu ini deh, sampai tanggal 8 Juni nanti. Terjadi nggak false break-nya gitu. Seperti saya bilang ya, kalau false break terjadi ya itu udah bayar 5398 itu. Dilanjutin ke sana, digesek pelan-pelan, terus kemungkinan nanti ada konsolidasi, tapi nggak panjang, nanti sampai Juli baru mulai gitu. Jadi Juli lah yang ini menjadi titik penentuannya. Dan di 5938. 5398. 5398. Menarik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Gemma buat waktunya dan penjelasannya. Nanti otomatis kita update ya. Dan saya cuma pesan satu hal, mohon doakan. Siap. Astronaci, ingat ya, market merah, ingat Astronaci. Yes. Kita voluntarily ketika market digebukin, kita mau turun. Jadi jangan mencari-cari kesalahan karena nggak mungkin saya benar terus. Tapi motivasi saya adalah memberikan Anda guideline setidaknya. Ini kita akan sama-sama, terlepas dari kamu lebih hebat, saya lebih hebat, nggak penting siapa yang hebat. Marilah kita berjuang bersama untuk market kita. Ketika ada ancaman dari kiri, dari kanan, atas bawah, kalau trader Indonesia, investor Indonesia bersatu, kita selamatkan pasar modal kita. Supaya kita bisa kuat walaupun asing melakukan sell off, ya kita berjuang. Doakan Astronaci supaya kita tetap ada menemani kalian dalam kondisi terburuk apapun. Siap. Terima kasih banyak Pak Gemma. Thank you. Thank you.